Ya Pak, jadi ini lahannya di kota sekitar ada ya 1.500 meter. Untuk pemeliharaan ayam yang tadi Bapak terangkan, masalahnya adalah bau yang ke tetangga. Baik. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau Bapak pelihara ayam biasa pasti bau. Harus pakan fermentasi wajib. Yang kedua buat liter seperti itu. Begini kalau di kota, beda lagi konsepnya. Saya kadang-kadang diprotes orang Pak, lupa Pak Bayu ini kok selalu beda-beda sih nerangkan teorinya. Mereka kan tidak tahu kasusnya, paham ya? Jangan nanti saya ngomong ini dibandingkan dengan ini kan tidak ketemu. Untuk kasus di kota, Bapak punya tanah cuma 1.000 meter aja Pak ya, nggak boleh Pak ya? 300 meter Bapak pakai 500 meter lah untuk penghasilan harian. Seandainya tanamannya kangkung, bayam, tanaman 30 hari, oke Pak ya? Makanan ayamnya berapa banyak? Jangan dari yang dari luar, dari yang dari dalam. Sekarang kita balik. Kalau untuk di kota, ayamnya ngikuti limbahnya. Seandainya saya konsep nggak muluk-muluk Pak, kangkung gitu aja Pak ya, boleh ya? 500 meter berarti saya punya bedengan, anggap aja sekitar 50 bedeng Pak. Yang panjangnya 10 meter. 50 bedeng 10 meter dengan jarak 5 kali 5 dengan 80 kali 10 100 meter ini kan ketemu 320 Pak, 320 tanaman, 320 biji tanaman. Anggap aja yang bagus di sini ketemu 200 sampai 250, 200 lah. Yang lainnya Bapak Raja, yang jelek-jelek Bapak Raja. Karena ketemu segini 10 berarti anggap aja setiap hari ada pakan 3 sampai 5 kilo. Yang Bapak rajang setiap hari. Ini dirajang halus, tinggal kasih dedak untuk pakan Pak. Cukup. Dedaknya 50%, ininya 50%. Berarti dedaknya juga 5 kilo, daunnya 5 kilo. Pakan setiap hari 10 kilo. Berarti cukup untuk berapa ekor ayam? 1 ekor ayam kemarin makannya berapa gram? Anggap aja 200 gram, berarti 1 kilo untuk 5 ekor, berarti kalau 10 kilo maksimal 50 ekor. Ini kalau mau pakan gratis. Kalau nanam sayur buat pakan ayam betul enggak itu Pak? Ya boleh Pak, kalau tanahnya agak luas boleh. Boleh. Kangkung itu bagus Pak proteinnya, gini konsepnya. Kalau ada sayur, buah yang ada akanya, dia ngandung protein tinggi, itu penyebab asam urat. Makan kangkung jadi asam urat kan? Karena kandungan purinnya tinggi. Nah, singkong juga sama, asam urat juga, ada akanya kan? Pokoknya yang ada kakaknya itu orang Indonesia terlalu hebat lah pokoknya. Buat nama itu heran saya sampai kok pinter gitu loh. Salak Pak ya, buah salak juga. Gimana? Buah salak termasuk K-nya tinggi. Salak kan tidak ada K Pak. Apa saja coba? Salak. Salak, oh iya salak K tinggi Pak. Ada K. Semua pokoknya. Nah karena itu saya minta tolong tadi ya, bertani ternyata itu sangat sulit. Karena apa? Harus lulus dulu sekolahnya baru bisa. Setelah saya baru bisa berhitung, saya baru bisa menemukan cara-cara untuk menjadi petani sukses. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau petani biasa kita biarkan, gelundung enggak kira-kira? Wong kita yang bisa berhitung aja gak susah minta ampun. Paham maksud saya? Nah, karena itu yang dulu impossible, sebenarnya itu adalah possible. Dan itu sangat memungkinkan. Cuman satu, petani di desa butuh contoh. Bapak Ibu tidak usah jelaskan hitungan ke mereka, ditinggal lari nanti. Karena Bapak Ibu sekolah, tugas saya mengajari dasarnya. Kenapa sih keluar teori ini? Kenapa sih harus begini? Ini semua bukan ngawur Bapak Ibu. Ada orang komplain ke saya, loh Pak itu kan cuma teori, ayam 3 jadi, ayam 10 ekor 3 tahun jadi miliarder. Loh iya, kalau kita tidak ada teori terus kita kosongan mau bikin apa?
Bukan teori Pak, kita harus menyiapkan berapa banyak pakannya, berapa banyak semuanya. Jadi pelihara ayam itu bukan bim salah bim langsung beli ayam, pokoknya beli pakan tidak dihitung, tengah-tengah jalan kehabisan uang, ayamnya mati. Paham di sini ya? Lah padahal biaya terbesar orang buat kandang. Konyol enggak kira-kira? Karena itu membuat kandang jangan sekaligus besar, punya uang 50.000 buat kandang. Saya senang dengan pelajaran pramuka ini, saya yakin kita seumuran kan? Pernah ikut pramuka enggak zaman dulu itu? Zaman dulu orang pramuka itu betul-betul kreatif, betul-betul mandiri. Saya bersyukur sekali karena saya dulu lahir di desa Pak. Lahir dari tempat-tempat yang miskin, sehingga apa? Kreatif. Dulu saya buat kandang sendiri loh ya. Saya nganggur-nganggur itu buat kandang sendiri. Sedikit-sedikit, memang jelek, kan enggak apa-apa, tapi ada kebanggaan. Kandang saya jelek itu yang datang direktur Pak. Apalagi kalau bagus, enggak ada yang datang. Oke, sampai di sini paham kira-kira? Mari Pak. Iya. Tidak ada pentingnya. Tidak ada penting. Yang membuat karbo, protein, vitamin, mineral itu khusus untuk kandang yang panggung. Tapi kalau kandang itu di bawah, kita percaya namanya hukum alam itu ada. Bagaimana caranya? Ini saya bukakan rahasia Pak. Sebenarnya ini ilmu paling bodoh saya. Ceritanya begini loh. Saya dulu pelihara ayam, dikasih orang 1 jodoh ayam. Jantan dan betina. Karena rumah saya di kota, saya belum punya kandang. Ayam itu saya taruh di bawahnya kompor. Agak 1 minggu, 2 minggu gitu, akhirnya ayam itu telur. Di bawah kandang, di bawah kompor ini ceritanya. Istri saya marah. Ini ayam kalau enggak pindah nanti naik ke atas kompor. Paham ya? Akhirnya terpaksa ayam ini saya titipkan di rumahnya orang tua saya. Orang tua saya ada 1.000 meteran gitu di pagar, belum ada apa-apanya, cuman pisang, tanaman enggak karu-karuan gitu toh. Ayam ini cuman saya kasih makan dedak padi. 1 bulan sekali saya kasih makan. 1 bulan sekali itu saya kasih makan 10 kilo dedak, saya masukkan ember cat itu, saya balik, jadi gini Pak, ini orang males ini. Rumahnya jauh, orang tua saya dengan saya sekitar 20 kilo. Ini saya kasih bata, ini kasih tampah. Begini, ini atap saya kasih payon apa seng gitulah, pokoknya enggak kehujanan. Ayam itu hidup terserah, mati terserah. Pokoknya setiap bulan saya kasih ini saja. Ternyata dalam waktu 1 tahun, ayam ini sudah jadi banyak sekali. Beranak pinah dia ternyata. Saya sampai kadang-kadang pernah merenung gini, oh ternyata ayam itu lebih pintar meminit dirinya sendiri daripada diminit orang. Jadi dari ayam 2 ekor tadi jadi 36 ekor. Yang saya potong tahun baru waktu itu 15 ekor. Oh, saya ini berdosa sekali, ngasih makan 1 bulan sekali. Datang-datang menyikat habis semuanya. Sisalah 15 atau 17 ekor yang saya bawa ke tempat pelatihan. Ceritanya begitu, ceritanya itu. Jadi ini bukan teori yang muluk-muluk sebenarnya. Teori ngawurisasi. Pertanyaannya satu, makan dedak padi itu cukup enggak untuk nutrisi ayam? Enggak cukup. Tapi ayamnya gemuk-gemuk. Kenapa kok bisa gemuk? Karena dia mencari makan sendiri. Umbaran. Banteng itu besar atau kecil? Kenapa kalau dipelihara di rumah bisa kecil-kecil? Karena kita enggak tahu yang disukai banteng. Banteng ketika di alam liar dia bisa mencari yang dia sukai. Ayam juga sama. Karena itu saya pikir, saya rubah, saya konsepkan, saya ganti. Saya buatkan tempat tadi. Jadi saya kasihkan tempat-tempat di sini supaya dia bisa hidup dan hidupnya seperti dia di alam. Mudah atau susah?
Saya berharap satu, Bapak Ibu saya kasih dasar, saya kasih teori, supaya Bapak Ibu berkembang. Selama ini kan Bapak Ibu kan tidak pernah teori bodoh seperti ini kan? Ini teori konyol kan? Nah, sebenarnya bukan teori konyol. Pengalaman kita, seringkali kita tidak catat. Seringkali kita lupakan. Padahal dari pengalaman-pengalaman itulah yang membuat satu teori. Jadi teorinya gadukmologi. Ada lagi bertanya kira-kira? Mari. Saya punya punya kulit beli kan. Iya. Oh, buat tempe Pak berarti Pak. Buat Pak. Alhamdulillah. Tempe Pak Darmin. Alhamdulillah. Sudah. Itu tiap hari ada. Nah itu bisa digunakan untuk ini Pak. Untuk pakan. Bapak mau berapa level? Mau lebih ribet atau enggak? Kalau ribet saya kasih contoh Pak. Ampas Pak ya, kasih sapi. Iya Pak ya. Sapi buang kotoran, yang kencing jadi POC, yang padat jadi cacing Pak. Cacing ini kasih airnya tape tadi untuk buat budidaya cacing. Cacing untuk ikan Pak. Ampas cacingnya untuk kompos Pak. Ayam jangan dikasih ampas tahu, rugi. Kasihkan ke sapi dulu. Atau kambing. Cacingnya ke ikan. Ikannya dikasih makan cacing Pak. Rasanya terenak. Manis, gurih, empuk, tebal. Saya bisa bilang begini Pak, karena ini pekerjaan saya. Saya punya rumah makan paling sombong Pak. Sapinya sendiri, kambingnya sendiri, ayamnya sendiri, bebeknya sendiri, ikannya sendiri, sayurnya sendiri, berasnya sendiri. Rumah makan sombong enggak kayak gitu? Kenapa saya harus punya sapi 400 supaya sapi saya setiap minggu bisa saya potong? Kambing saya kenapa harus sekian ratus supaya setiap hari bisa motong kambing? Ayam saya 2000 induk, kenapa saya harus punya gitu supaya setiap bulan bisa motong 2000 ekor ayam? Karena kita punya rumah makan. Ini hidup saya. Mari. Oh, Smash namanya Pak, solusi makanan sehat. Narsia. Gimana? Tidak ada resiko, tidak ada masalah. Boleh Pak. Casting? Enggak Pak. Bekas casting itu enggak keras Pak. Kerasnya itu karena kering. Kalau itu kena air dia lembek sekali. Di dalam cacing itu begini loh, begini loh. Tahu cacing enggak? Coba saya tanya, cacing itu berkembang berapa lama sekali? Cacing itu hewan paling sakti Pak. Bapak naruh induk 1 gelas, 2 bulan jadi 2 gelas. Dia berkembangnya seperti itu. Jadi kalau kepengen jadi miliarder, terlalu mudah segala cara di sektor pertanian. Seandainya saya tidak mau pelihara ayam Pak, saya tidak mau pelihara kambing, saya tidak mau pelihara sapi, tidak mau pelihara ikan, saya pelihara cacing. Modal aja 1 gelas. Tahu 1 gelas? 1 gelas. Anggap aja jangan sutra Pak, beli cacing biasa sudah. Cacing apapun sudah. Modalnya asal punya kotoran sapi baru. Rumusnya cacing 1-2 bulan jadi 2. Sudah. Kalau 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 3 tahun sudah jadi miliarder asal bisa jual cacingnya. Loh, kalau jual cacing mudah Pak. Kalau yang jual cacing mahal susah itu karena jualnya 60.000 1 kilo. Kalau jualnya cacing 10.000 1 kilo pasti seneng orang. Betul tidak kira-kira? Benar. Untuk apa cacingnya? Untuk pakan ikan. Cacing itu dikodratkan dari dulu tugasnya cuma 2 Pak. Ngolah tanah, nyangkul tanah dan dimakan ikan.
Bagaimana konsepnya? Ini konsepnya alam, pelajari betul-betul. Ada hujan datang. Terus habis itu yang dari atas mengalir ke bawah. Dari bawah mengalir ke sungai. Sungai mengalir kemana? Ke laut. Yang ngasih makan ikan di laut itu bukan hanya fitoplankton, Pak. Cacing juga, Pak. Dari mana cacingnya? Hujan di gunung, itu cacingnya ke bawah di tengah jalan dia berkembang, Pak. Sampailah di sungai, sungainya ikannya pesta. Itulah alam. Itu alam. Saya punya satu obat, Pak. Obat yang sakti menurut saya. Obat ini saya buat setahun sekali. Bulan 5 tanggal 5 jam 5. 5. Tempatnya hanya ada 2 di Indonesia. Ini di daerah Tobelo ke sana. Di daerah Tobelo ke timur. Ya, Tobelo itu Ternate sana, Pak, di Maluku Utara. Jadi di sana itu ada satu pulau, Morotai namanya. Pulau ini dijual oleh Indonesia ke Jepang. Jadi kawasan industri khusus. Karena tempat bertelurnya ikan tuna dunia. Jepang sewa pulau ini gara-gara untuk mengambil ikan tuna. Jadi ikan tuna itu keliling dunia dulu, setelah dia keliling dunia baru boleh kawin. Kawinnya di sana. Jadi di bawahnya burung Pulau Papua. Di sana itu di sebelah sini ada satu daerah yang keluar namanya laur. Laur itu adalah cacing laut. Yang sebenarnya terkenalnya laur itu di Mandalika, di Lombok. Jadi putri Mandalika itu. Nah, tetapi yang bisa dihitung tanggal. Jadi cirinya satu, kalau petir sudah keluar malam-malam tanggal 5, tanggal 4 atau tanggal 3, berarti cacing itu akan keluar 21 atau 2 hari berikutnya. Keluarnya cuma 2 jam, Pak. Setelah itu tidak ada lagi, nunggu lagi 1 tahun berikutnya. Yang saya heran, ini dari batu-batu karang itu keluar cacing. Cacingnya itu loh dari mana? Saya biasanya kerahkan 60 sampai 100 orang, Pak, berdiri di pinggir pantai nunggu keluarnya cacing. Itu saya pakai untuk obat. Obatnya untuk obat kecerdasan, Pak, anti pikun. Karena dia mengandung mineral. Nah, cacing ini juga sama. Cacing itu luar biasa. Tugasnya cacing apa? Selain mencangkul, memakan sampah. Memakan limbah. Sekarang sudah muncul lagi maggot. Maggot itu saya buat tahun 2008, Pak. Maggot itu kita yang buat dulu. Yang mempromosikan untuk jadi pakan ikan dan sebagainya itu tahun 2008. Waktu Pak Fadil Muhammad jadi Menteri Perikanan, saya menjadi salah satu tim formula untuk membuat pakan ikan dari maggot. Sekarang sudah terkenal jadi BSF dan sebagainya itu. Maggot pertama kali muncul itu berasal dari mana? Dari semua kotoran sapi. Itu saya kasih benihnya maggot di nutrisinya. Waktu itu saya jual produk nutrisi. Jadi ketika saya dimanapun, Pak, maggot waktu itu belum banyak ada. Itu pertama kali saya kembangkan di Riau. Di perusahaan sawitnya Pak Prabowo. Jadi konsepnya adalah 1000 hektar 20 ekor sapi, Pak. Jadi untuk mengatasi sawit di sana, pupuknya itu saya buatkan pabrik pupuk tahun berapa itu ya, 2010 mungkin. Ke sana itu. Nah, keluarlah maggot. Jadi obat ini kemana-mana dijual. Begitu saya datang bertamu di rumahnya orang keluar maggot, oh ini hewan peliharaan saya bilang gitu. Kan tidak semua ada maggot, betul kan? Tapi ketika orang pakai nutrisi yang kita buat, pasti muncul maggot. Dan ketika muncul dia ikut saya, Pak, pasti. Saya senang gitu lah. Artinya apa? Kita bisa mengubah dunia, mengubah Indonesia. Jadi bisa pakai cacing, Pak. Kalau seandainya dari ayam petelur, tadi ada ayam petelur, boleh kembangkan dulu. Ayam petelur kasihkan maggot dulu dong. Tinggal semprot dengan air beras, munculnya maggot. Maggotnya kasih banyak-banyak untuk ngasih makan ayam, ngasih makan bebek. Tolong tapi jangan terlalu banyak ya, bisa lumpuh. Karena protein terlalu tinggi.
Terus kalau terlalu banyak jantungnya bisa pecah. Jadi maksimal di 3-5%, maksimal. Nah, maggot nanti setelah makan itu kotoran ayam, tinggal sisanya jadi kencing ayam. Padahal ayam tidak pernah kencing kan? Itu dimasukkan di pupuk horti. Jam berapa Pak? Saya kok sudah dikode. Dikode apa ngapain tadi Gus? Makan siang tah? Iya, masih belum. Gimana? Cara simpelnya, ampas ini kasihkan jangan ke ayam Pak, tetap jangan ke ayam. Karena kalau di ayam produktivitasnya turun. Kasihkan untuk ikan bisa, untuk sapi bisa, untuk kambing bisa. Nggak usah ke cacing. Kalau seandainya Bapak pelihara ikan, kalau dari sapi yang makanannya ampas tahu kan berair Pak. Betul ya? Masukkan dalam karung, taruh di 4 pojok kolam. Kalau supaya kolamnya sekalian tidak bau, kotorannya ditambah dengan pembenah tanah, masukkan di dalam 4 pojok kolam. Sudah jadi makanan ikan nila, ikan gurami seumur hidup tanpa ngarit Pak. Tahu maksudnya? Jangan dilepas ya. Masukkan karung, lubangi sedikit, nanti ikan itu akan ngejar dengan sendirinya. Tapi tolong dikasih pembenah tanah di dalamnya. Ampas tahu, bukan ampas tahunya Pak. Ampas tahunya kasihkan sapi. Kotoran sapinya pasti basah. Kotoran sapi yang makan kompas tahu tidak akan bisa kering Pak. Bukan Pak, ampasnya kasihkan sapi dulu Pak. Kotorannya masukkan karung, gantung-gantung di pojok-pojok Pak. Kotoran sapinya, yang baru Pak. Itu sama Bapak, sapi sama kambing sama. Sama. Gini, kalau sapi dikasih ampas tahunya itu membuat kotoran sapi tidak bisa jadi keras. Pasti lembek. Lah kalau lembek dibuat proses gitu terlalu banyak air dan rugi kan, daripada gitu padahal proteinnya masih banyak, kasihkan ke ayam, kasihkan ke ikan saja. Budidaya cacing boleh, makanya ini pilihan. Tidak perlu luas. Cacing itu termurah cari kerat-kerat kosong-kosong Pak. Botol-botol mineral juga boleh, kecil-kecil tinggal sap-sap tinggi. Kalau buat dibuat seperti kolam tinggi-tinggi 20 cm boleh. Tato terpal juga boleh. Betul. Seandainya kita buat kandang ayam tadi, tapi bukan untuk ayam, untuk cacing juga boleh. Cuman bedanya satu, kalau ngasih makannya cacing, minimal 1 minggu 2-3 kali tetap kasih kotoran sapinya ya. Iya, betul. Oke, mari Ibu, ya. Iya. Sapi jangan diliarkan tetap. Kalau sapi diliarkan tanahnya rusak. Kambing boleh, tapi tetap daerah pakan tetap Ibu kontrol, ya. Diliarkan. Gini rumusnya. 1-10-100. 1 ekor sapi, 10 kambing, 100 ekor ayam. 100 ekor ayam. Ini artinya begini loh. 100 ekor ayam kalau kita jual dapat 10 kambing. Betul ya? 10 kambing kalau kita jual dapat 1 ekor sapi. Pakannya juga sama. Sistemnya juga sama. Seandainya Ibu pakai ini konsep Pak Jagung gitu ya. Batang kerasnya untuk sapi, tongkol sama kulit jagungnya untuk kambing, jagungnya untuk ayam. Gitu. Tidak terbuang sama sekali. Yang kita hitung tidak usah hitung semuanya, hitung ayamnya saja. Kalau untuk jagung lokal tadi butuh waktu 2 bulan, karena itu kita cukup tanam 0,5 hektar. Kalau untuk jagung hibrida, tanamlah 1 hektar. Sudah selesai nih untuk semuanya. Ada yang mau bertanya yang lain kira-kira? Iya. Gimana? Kemananya Pak? Memelihara cacing yang pakai kolam itu misalnya
Oke. Gini, jangan terlalu luas Pak. Untuk cacing cukup 1x2 saja. 1x2 sebari induk. Kalau 1x2 bisa 2 gelas Pak, setengah kilo lah. Jangan semua dulu, mulai 1 kolam dulu. 1 kolam nanti 2 bulan pecah jadi 2 kolam. 2 bulan lagi pecah jadi 4 kolam, seperti itu Pak. Sampai kolam jenengan penuh. Begitu kolam jenengan sudah penuh, setiap 2 bulan sekali dipanen, sisakan separuh. Kasih makannya seminggu 2 kali Pak, minimal. Cara masaknya begini, kalau terbagus, kotoran sapi 5 kilo, dedak padi 2 kilo, kemudian direbus Pak. Atau disiram air panas, setelah itu baru diberikan. Supaya tidak menambah cacing-cacing baru sebagai predator. Dipanaskan Pak, betul. Satu gini, 1x2 cukup 1 kilo Pak, per 3 hari. Iya. Jam berapa kira-kira, ini menggoda sekali makanan ini. 2, oke baik. 2 mari Bapak ya. Ya, terima kasih. Satu kali pertemuan ini tadi banyak ide, banyak usaha yang bisa dijadikan perantara untuk jadi mediasi. Tapi ini tadi belum selesai pertanyaan cacing, ampas, setelah ampas. Ini gimana? Nanti saya rasa prakteknya ketika pulang akan menyesuaikan daerahnya masing-masing. Nah, ketika menemui kendala, konsultasinya, waduh ini saya membayangkan angkatan ke-1, ke-2 ini ke Pak Bayu. Ini mesti ada yang jawab Pak. Ada Pak. Jadi begini, kita punya beberapa tim admin Pak. Ini yang pertanian Pak, yang herbal itu ratusan ribu orang Pak. Pak Bambang itu setiap hari ngelayani mungkin 200 ya, setiap hari Pak, 200 WA. Makanya kadang-kadang Pak Bambang itu paling sering dimarahi orang Pak. Low respon, bukan low respon Pak, over capacity. Sudah over capacity. Jadi tapi tenang Pak, ini kelebihan karena bapak-bapak sudah bayar, sudah menyisihkan waktu, sudah berkorban, saya apresiasi. Karena itu grup ini akan tetap jalan. Admin ada Pak, di setiap grup ada adminnya. Dan itu akan membantu memberikan solusi. Dan semua masalah, kalau admin bisa pecahkan, pasti dipecahkan. Kalau seandainya itu molor tidak dijawab-jawab, berarti admin nyari saya belum ketemu Pak. Nah, jadi kalau seandainya ada jawaban kok belum dijawab-jawab, jangan marah. Itu berarti admin lagi nyari ke saya atau WA ke saya belum saya buka. Jadi kalau ada lama gitu pasti itu saya yang jawab nanti. Itu alasannya. Jadi jangan takut, lakukan. Tapi sampai hari ini angkatan 1, 2 aman ya Pak Bambang ya? Aman Pak. Aman. Tidak ada kendala kan? Kekuatan penuh Pak. Jadi kita bisa cover semuanya Pak. Artinya begini, saya menyadari Pak. Saya kemarin angkatan per kelas itu harusnya cuma 20 Pak. Kenapa 20? Saya ngitung waktu yang tadi malam. Seandainya 20 orang itu konsultasi satu-satu, saya kasih kesempatan 5 menit bicara. Berarti sama jawaban saya itu 10 menit Pak. 10 menit itu kali 20 itu ketemu 200 menit. Itu sudah ketemu 3 jam sekian. Kalau 30 orang tanya bersama-sama, itu ketemu 600 menit Pak. 300 menit Pak. Itu 5 jam Pak. Kalau mulai makan kita jam 7, setengah 8, jam 12 baru selesai Pak. Itu alasan saya membatasi peserta. Lah, tapi Pak Bambang itu selalu komplain dengan saya, Pak ini enggak bisa Pak, orangnya maksa. Pak Bambang kan tahu jawaban saya. Ya saya bilang, ya sudah oke. Jadi
Jadi alasan saya batasi peserta selain tempat, akhirnya sudah kemarin 20 wes sudah tak polna wes. Kita dulu di atas Pak, pindah ke bawah. Secukupnya tempat ini. Bukan karena apa? Tanggung jawab Pak. Saya menghargai Bapak sudah datang, saya menghargai Bapak sudah bayar. Dan bagi saya ini satu apresiasi, satu kehormatan. Saya menghargai. Waduh, tidak setimpal Pak kami dapat fasilitas. Ilmunya itu yang tidak ternilai harganya. Dan Terima kasih ya. iya, saya juga terima kasih sudah sediakan semuanya. Saya minta tolong tadi, ayo berhasil. Saya akan support Pak dari belakang. Karena apa? Jujur Bapak-Bapak ini meringankan tugas saya. Memang tugas saya tidak ada yang nyuruh Pak. Tapi saya yakin saya disuruh Gusti Allah itu aja titik. Karena itu saya tetap bertahan, berjalan. Biasanya pelatihan itu gratis Pak. Saya yang datang Pak. Sudah gratis, biayanya kalau saya datang kan banyak juga Pak. Hotel, pesawat, semuanya. Tapi tidak pernah berhasil. Karena apa? Katanya Pak Bambang, ngomongnya gak niat, diajari gak gelem kok. Ya sudah suruh bayar aja. Itu Pak Bambang itu Pak usulnya itu Pak. Sebelum ini Pak, saya bangun 50 pabrik di 50 kota. Modal sendiri Pak. Kerjasama dengan mereka. Saya datangi nih Pak Bambang ini. Bapak tahu enggak yang terjadi apa? Katalis sudah kita kirim semua Pak. Enggak dikerjakan Pak. Saya sampai kadang-kadang ini yang salah ini saya atau bagaimana. Makanya Pak Bambang sudah kita rubah konsepnya. Cari orang-orang yang betul-betul niat saja. Begitu Pak. Jadi ada yang tanya lagi tadi, oke mari ya. Kembali ke ikan Pak. Iya. Untuk ikan gurame tadi Pak, idealnya untuk 1 meter persegi itu ketika mau buat udah setengah kilo atau 1 kilo berapa? 10 ekor. Sudah ada 1 kilo ya? Iya 1 kilo. Gini Pak, ini intermezzo. Tahun 2000 berapa itu? 2009 akhir lah, masuk 2010. SBY presiden itu 2009 ya, yang kedua ya. Itu baru 2009 betul. Itu kan seluruh kementerian diajak jalan-jalan ke Vietnam Pak. Saya termasuk ikut. Ketika kita ke Vietnam, kita melihat peternakan ikan patin di sana. Terus Pak Fadil itu tanya ke saya begini, Bayu, coba kamu hitungkan gimana caranya kita bisa produksi ikan patin untuk Indonesia. Kira-kira berapa banyak produksi 1 hektar. Saya waktu hitung dengan catatan ini kita bisa produksi 50 ton Pak per hektar. Terus dia tunjukkan, kamu tahu enggak Vietnam sekarang berapa 1 hektar? Tahu berapa Bapak Ibu Vietnam 1 hektar produksi ikan patin? 200 ton. Jadi pendapatan petani di sana tanpa pakan 200 ton kali harga 10.000 saja berapa? Setahun. Seandainya bangsa kita, enggak usah 200 ton, 50 ton yang seperti saya harapkan. 1 M, anggap aja harga 20.000 ya, kan enggak 10.000. Orang Indonesia enggak ada yang miskin. Syaratnya apa? Kolamnya harus dalam. Pakannya gratis. Dari alam. Dari asola, dari eceng gondok, dari talas, dari daun singkong, dari singkong. Kita bisa free, kita bisa gratis, asalkan mau. Ini semua Pak, 1 orang bisa punya 5 hektar, 5 hektar, 5 hektar. Tidak ada orang miskin, orang di sana petani. Sedangkan di Indonesia, di sentral-sentralnya ikan, semua beli pelet. Apa yang hilang dari situ? Kemandirian.
Seolah-olah dicekoi, kamu kalau ngasih makan ikan harus kasih protein tinggi. Kalau tidak protein tinggi tidak bisa gemuk. Ikan di sungai, ikan di laut tidak pernah dikasih pelet. Paham maksud saya?